Channel Bahagia Dunia Akhirat. Klik like, subscribe dan tekan loncengnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran banyak menceritakan riwayat para nabi terdahulu yang mengajak suatu umat kepada kebenaran. Di antaranya ada kisah Nabi Hud alaihissalam yang menyeru kaum penyembah berhala yakni Ad. Melansir buku Mutiara Hikmah Kisah 25 Rasul susunan Durorudin Masad, Hud alaihissalam diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Ad yang merupakan penduduk kabilah Iram. Kaum Ad ini tinggal di sekitar Gunung Ram, 25 mil dari kota Aqabah yang berada di antara Yaman dan Oman, sampai Hadramaut dan As-Syajar. Ibnu Katsir dalam kitabnya Qasas Al-Anbiya menyebut kaum Ad ini yang dimaksud Al-Quran sebagai generasi pertama penduduk Iram. Mereka ini juga yang pertama kali menyembah berhala setelah terjadinya peristiwa banjir besar di masa Nabi Nuh alaihissalam. Adapun Hud alaihissalam adalah keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam dari anaknya yaitu Sam dengan nasab Hud bin Syalih bin Irfasyads bin Sam bin Nuh. Beliau berasal dari suku Ad bin Aus bin Sam bin Nuh. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Hud alaihissalam kepada saudaranya sendiri. Riwayat mengenai Hud alaihissalam dan kaum Ad termuat dalam sejumlah ayat Al-Quran. Bahkan dalam Al-Quran sendiri terdapat satu surat bernamakan Hud, yang isinya juga menceritakan tentang dakwah Hud alaihissalam kepada kaum penyembah berhala itu. Bagaimana kisahnya? Dakwah Nabi Hud alaihissalam. Hud alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Ad yang merupakan bangsa Arab kafir dan ingkar. Lantaran mereka menyembah dan memuja tiga berhala yakni Samda, Samud, dan Hira. Hud alaihissalam diamanahkan untuk menyeru kaum Ad ke jalannya, mengesahkannya serta menyembahnya dengan penuh keikhlasan. Namun, mereka mendustakan, menentang, dan menolaknya. Padahal Hud alaihissalam mengajak mereka dengan cara yang baik, di mana beliau menyuruh agar taat dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyampaikan kabar gembira berupa janjinya tentang kebaikan dunia dan akhirat. Di sisi lain, beliau memperingatkan akan adanya ancaman berupa azab di dunia dan akhirat bagi orang-orang yang menolak dan melawannya. Tapi, kaum Ad malah bereaksi pada dakwah Hud alaihissalam bahwa beliau adalah seorang pembohong dan kehilangan akal seperti tercatat dalam surat Al-A'raf ayat 66. Kemudian Hud alaihissalam menjawab bahwa dirinya adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyampaikan amanah serta nasihat. Kaum Ad berkata kepada Hud alaihissalam bahwa mereka tidak mempercayainya karena beliau tidak membawa bukti keajaiban maupun kebenaran. Sehingga kaum Ad menganggap Hud alaihissalam adalah orang gila yang dimurkai oleh berhala mereka. Lalu Nabi Hud alaihissalam menjawab umatnya itu dengan menjelaskan bahwa berhala yang dijadikan Tuhan oleh mereka tidak memberikan manfaat dan mudarat sedikit pun, dan berhala itu hanyalah benda mati yang tak bisa melakukan apapun. Hud alaihissalam juga mengatakan bahwa dirinya hanya bertawakal, menyembah dan menyandarkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, sehingga beliau tidak pernah takut kepada makhluk ciptaannya. Kaum Ad tetap tidak meyakini Hud alaihissalam sebagai nabi mereka, lantaran mereka menganggap bahwa Tuhan tak akan mengutus seorang rasul dari kalangan manusia biasa seperti mereka. Mereka juga tak percaya dengan apa yang dikatakan Nabi Hud alaihissalam bahwa manusia akan menghadapi hari kebangkitan kelak. Kaum Ad meyakini bahwa mereka akan kekal di dunia. Mengetahui kesesatan dan kebodohan umatnya itu, Nabi Hud alaihissalam tetap menasihati dan mendakwahkan kebenaran kepada kaum Ad sesuai yang diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah terus-terusan berdakwah, kaum Ad bertanya kepada Hud apakah ia diutus untuk mengajak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan hal baru, sedangkan mereka harus menentang dan meninggalkan sesembahan leluhur mereka, sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 70. Kemudian mereka menantang Nabi Hud alaihissalam dengan menyegerakan datangnya azab apabila ajaran yang dibawanya memang benar yang seperti Hud alaihissalam pernah katakan dan beritakan. Kaum Ad mengatakan pula bahwa mereka yakin tidak akan terkena azab karena mengikuti agama nenek moyangnya. Sekali lagi Nabi Hud alaihissalam memperingatkan bahwa azab dan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat layak diberikan kepada mereka. Karena kaum Ad telah menyekutukannya, enggan meninggalkan sesembahan mereka, hingga menentang dan menolak ajaran kebenaran yang dibawa Hud alaihissalam. Sebab tak tahan dengan perlakuan, kebodohan dan kesesatan umatnya itu, Nabi Hud alaihissalam kemudian memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia menjawab doa utusannya itu, sesuai dalam surat Al-Mu'minun ayat 39-41. Binasanya kaum Ad. Setelah Hud alaihissalam berdoa, Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu berjanji akan menurunkan azabnya kepada kaum Ad. Sebelum itu, dia menyelamatkan Nabi Hud alaihissalam beserta sejumlah umatnya yang beriman bersamanya.
Azab kaum Ad ditandai dengan adanya kekeringan dan kemarau panjang selama 3 tahun yang membuat menderita, kemudian mereka memohon turunnya hujan. Setelah melihat gumpalan awan hitam pekat di langit, mereka menyangka bahwa itu merupakan mendung yang akan menurunkan hujan sebagai rahmat. Padahal, itu merupakan azab yang akan menimpa mereka sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Ahqaf ayat 24. Awan hitam yang menuju kawasan tempat tinggal kaum Ad itu membuat mereka kesenangan dan berarak sambil berkata, "Inilah awan yang kami tunggu-tunggu, yang akan menurunkan hujan kepada kami." Kemudian ada seorang dari mereka yang menyaksikan azab apa yang terkandung di dalam awan hitam itu. Ia menjerit dan pingsan sesudah melihatnya. Setelah tersadar, penduduk Ad yang lain bertanya tentang apa yang dia lihat. Dan ia menjawab bahwa itu adalah pusaran angin besar yang di dalamnya terdapat gejolak api, sementara di hadapannya ada beberapa orang yang menariknya untuk masuk ke dalam. Saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan azab kepada kaum Ad selama 7 malam 8 hari berturut-turut. Peristiwa itu berlangsung hingga seluruh kaum Ad yang kafir binasa. Riwayat lain menyebut, azab pusaran angin itu sama sekali tidak terasa bagi Hud alaihissalam dan pengikutnya yang beriman. Mereka hanya merasa angin segar dan nyaman saja yang menyentuh kulit. Namun bagi kaum Ad yang durhaka, awan berisi pusaran angin itu adalah bahaya yang mengancam, sehingga mereka dilempari batu hingga binasa. Demikianlah kisah Nabi Hud alaihissalam, semoga bisa menjadikan pelajaran dan menambah keimanan serta ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.